Kaidah Aghlabiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Kofifa Zahra dengan NIM 213111121. Di sini aku akan menghafal 4 kaidah aghlabiyah. Kaidah Aghlabiyah yang pertama. Untuk kaidah yang pertama, idza ijtama'al halalu wal haramu gulibal haramu. Artinya, apabila sesuatu yang halal berkumpul dengan yang haram, maka yang menang adalah yang haram. Nah, contoh dari kaidah aghlabiyah yang pertama ini adalah apabila ada air putih bercampur dengan setetes saja air khamr, maka minuman tersebut menjadi haram karena khamr yang tidak dapat dipisahkan. Pada kaidah yang pertama ini, apabila ada dua dalil yang bertentangan mengenai suatu masalah antara menghalalkan dan mengharamkannya, maka dimenangkan yang mengharamkan karena lebih ihtiyat, yaitu bersikap hati-hati. Pada hal ini, air putih bersifat halal, sedangkan khamr bersifat haram. Nah, apabila air putih tercampur setetes saja air khamr, maka hal itu akan merubah ke sifatnya, yaitu menjadi haram. Kaidah aghlabiyah yang kedua. Untuk kaidah yang kedua, tasarruful imami ala ra'iyati manutum bil maslahah. Artinya, tindakan atau kebijakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Nah, contoh dari kaidah aghlabiyah yang kedua ini adalah demi kemaslahatan bersama, pemerintah membuat kebijakan di era COVID-19 untuk meniadakan sholat berjamaah di masjid, penggunaan masker, dan social distancing. Pada kaidah yang kedua ini menjelaskan bahwa setiap kebijakan pemimpin itu menyangkut hak-hak dari rakyatnya, maka harus memperhatikan kemaslahatan rakyatnya secara keseluruhan, bukan kemaslahatan perseorangan atau kelompok saja. Kaidah aghlabiyah yang ketiga. Untuk kaidah yang ketiga, al-muta'addi afdolu minal qasir. Artinya, perbuatan yang mencakup orang lain lebih utama daripada yang hanya terbatas untuk kepentingan sendiri. Nah, contoh dari kaidah yang ketiga ini adalah pada suatu hari kita hendak ke sekolah dalam keadaan yang terburu-buru. Sedangkan di jalan saat lampu merah terdapat orang tua yang hendak menyeberang di jalan tetapi mengalami kesulitan. Dalam hal ini hendaklah kita menepikan kendaraan terlebih dahulu lalu membantu orang tersebut untuk menyeberang. Pada kaidah aghlabiyah yang ketiga ini menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang manfaatnya lebih luas dari cakupannya, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang banyak, walaupun orang lain tidak ikut melakukannya, maka dari itu lebih baik atau lebih utama daripada perbuatan yang hanya untuk kepentingan atau hanya berguna bagi orang yang melakukannya saja. Kaidah aghlabiyah yang keempat. Untuk kaidah yang keempat, al-aslu fil muamalatil ibahah hatta yadulud dalil ala tahrim. Artinya, hukum asal dalam bentuk transaksi dan muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Contoh dari kaidah yang keempat ini adalah mengenai objek transaksi yang diharamkan seperti minuman keras, daging babi, dan sebagainya. Oleh karena itu, melakukan transaksi yang berhubungan dengan objek yang diharamkan tersebut juga diharamkan. Pada kaidah aghlabiyah yang keempat ini menjelaskan jika hukum dasar muamalah adalah mubah atau al-asal fil al-muamalat al-ibahah, kecuali jika ada nas yang sahih, sabit dan tegas dalalahnya, ketepatan kegunaannya sebagai dalil yang melarang serta mengharamkannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.